Hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah dari Ibrani 13, yaitu berkenan kepada Allah dengan ucapan syukur dan perbuatan baik. Berkenan kepada Allah dengan ucapan syukur dan perbuatan baik. Dan pembacaan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai yang ke-16. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1, iya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kitab Ibrani ini ditulis supaya setiap jemaat, yaitu orang Yahudi perantauan, mereka dalam menghadapi tekanan dan godaan, mereka tetap setia dan mereka tetap bersuka cita. Saya kira ini sangat relevan bahkan juga kepada jemaat Tuhan di hari-hari ini. Karena kita semua meskipun percaya Tuhan, tapi pasti tetap mengalami yang namanya pergumulan. Nah karena itu ayat 15-16 yang tadi kita baca saudara, sesungguhnya itu adalah intisari dari keseluruhan Ibrani 13. Intisarinya adalah agar kehidupan kita sebagai umat percaya, walaupun di bawah tekanan, meskipun di dalam pergumulan, tetapi tetap menyenangkan hati Tuhan lewat korban syukur dan juga perbuatan-perbuatan baik kita, saudara. Nah karenanya mari kita perhatikan ayat tadi, di ayat 15, di situ ada kata oleh Dia, saudara. Oleh Dia, sebab itu marilah kita oleh Dia. Nah saya mau jelaskan dulu saudara tentang oleh Dia ini, saudara. Oleh Dia itu menekankan bahwa segala persembahan kita, segala ibadah kita, segala ucapan syukur perbuatan baik kita hanya bisa atau hanya layak ketika itu semua melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, Dia telah memberikan nyawanya, Dia telah mempersembahkan dirinya sebagai apa? Sebagai pendamaian. Sehingga kita bisa diperbaiki relasinya dengan Bapa di sorga. Coba kita lihat Ibrani 7 ayat 27 saudara. Saudara bisa lihat Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat kita semua Ibrani 7 ayat 27. Firman Tuhan bilang begini. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi saudara, Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban sehingga saudara, kita tidak lagi harus membayar dosa, saudara. Tidak lagi harus membayar dosa. Karena dosa kita sudah dibayar lunas, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Nah artinya apa saudara? Artinya kita yang dulu tidak layak, bahkan dikatakan firman Tuhan kesalehan kita seperti kain kotor, melalui pengorbanan Yesus yang sempurna, sekarang kita layak. Ya, sekarang kita layak. Makanya berapa waktu yang lalu saya pernah khotbah dan bertanya kepada saudara, apa sih alasan kita untuk meminta ampun sama Tuhan? Bukan lagi untuk bayar dosa. Ketika kita berbuat dosa, berbuat salah, kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, aku minta ampun karena sudah berbohong. Tuhan, aku minta ampun karena mencuri. Tuhan, aku minta ampun karena berzina. Sesungguhnya saudara, bukan untuk bayar dosa. Karena dosa kita sudah dibayar lunas. Tapi kenapa kita minta ampun? Untuk apa? Memperbaiki relasi. Karena Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dan kekudusan itu perlu yang namanya bersih, kesucian saudara. Nah makanya ketika kita minta ampun dosa saudara, sesungguhnya kita sedang mengakui kesalahan kita, lalu membuka hati untuk kembali berada di dalam jalannya Tuhan, pimpinannya Tuhan. Nah kira-kira seperti itu. Makanya balik lagi ke PowerPoint tadi saudara, oleh Dia itu berarti apapun yang kita lakukan hanya layak
ketika kita berada di dalam Yesus. Saudara mau berbuat baik bagaimanapun, saudara mau mendapatkan pencapaian apapun, kalau hati saudara tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus tidak tinggal di dalam kita dan kita tidak tinggal di dalam Dia, itu semua akan menjadi sia-sia. Nah, artinya apa? Kata oleh Dia ini menunjukkan bahwa kita sekarang memiliki hubungan langsung kepada Bapa. Nggak seperti zaman perjanjian lama. Harus ada imam yang menjadi perantara. Sekarang kita menjadi imamat rajani. Setiap kita bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Makanya setiap kita memiliki privilege, hak khusus sebagai anak Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya dipanggil anak, itu ada hak khusus. Apa hak khususnya? Kita mempunyai hubungan yang langsung dengan Bapa di sorga. Ya, makanya ketika dikatakan, kok orang Kristen manggil Allah Bapa, itu bukan soal biologis, bukan soal Allah memperanakan, tidak. Tapi itu menunjukkan suatu hubungan yang sangat khusus, sangat kudus, sangat dekat. Ya. Nah, makanya saudara, arti daripada kata oleh Dia, tanpa Kristus usaha kita untuk berkenan kepada Allah sia-sia. Nah, makanya saudara, kita harus sadar diri. Kita harus sungguh-sungguh mengerti hal ini. Kenapa? Karena ternyata begitu besar kasih Allah. Sehingga kita yang tadinya nggak layak, sekarang kita layak. Begitu besar kasih Allah, sehingga kita yang tadinya saudara, apapun usaha kita, apapun pencapaian kita, berapapun harta kita nggak ada gunanya, sekarang menjadi ada gunanya. Semua karena Kristus. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ketika kita melakukannya itu untuk Dia dan oleh karena Dia, itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next slide. Nah, oleh karena itu saudara, kita masuk kepada inti daripada pemberitaan ini. Nah, tadi kita baca ayat tadi. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi kepada kita umat perjanjian baru saudara, korban yang lama tidak berlaku lagi. Tapi sekarang Tuhan mengajarkan satu korban yang baru, yaitu apa? Korban syukur. Apa yang dimaksud korban syukur? Korban syukur adalah tanggapan hati yang tulus atas kasih karunia dan keselamatan yang telah Allah berikan melalui Kristus. Apa itu korban syukur? Respons kita terhadap anugerah Allah. Apa itu respons kita? Iman dan syukur. Apalagi respons kita? Syukur dalam ibadah, pujian penyembahan. Itu semua adalah respons. Seperti Tuhan sedang mengulurkan tangannya, ini adalah anugerah. Kita sebagai umat, kita harus menyambut tangan Tuhan. Ya kan? Jadi tanggapan hati, perlu adanya suatu sikap hati yang benar, saudara. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita umat yang percaya, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Hanya orang yang lemah lembut dan rendah hati yang bisa merespons anugerah Tuhan. Tapi yang keras hati saudara, Alkitab sudah memberikan banyak contoh. Mulai dari Firaun, mulai dari umat Israel, udah melihat mujizat Tuhan, udah melihat betapa besarnya Tuhan, tapi tetap saja saudara, tidak mau merespons. Nah karenanya korban syukur itu apa? Yang pertama, respons kita kepada Tuhan. Suatu respons kita kepada Tuhan, baik itu iman, syukur, ibadah. Tapi lebih khusus lagi, oleh penulis Ibrani dikatakan apa? Tadi dalam PowerPoint, tolong dibuka. Yang kedua, korban syukur itu berbicara ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Jadi bukan sekedar kata-kata kosong, tapi ekspresi iman. Jadi respons itu bukan hanya kata-kata, tapi ada ekspresi, ada manifestasi. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi juga lebih daripada itu sikap hidup berdasarkan pengakuan itu, saudara. Itu namanya korban syukur. Makanya orang yang bersyukur itu terlihat. Terlihat dari apa, saudara? Sukacitanya, senyumnya, betul kan? Terlihat dari apa lagi? Semangatnya, betul kan? Coba kalau saudara yang bekerja awal bulan, bagaimana sikapnya? Wow, ada restoran Padang tinggal tunjuk, woi situ ayo, ya kan? Ada mall, ayo kita masuk, kan semangat saudara kan? Ada PRJ, ayo kita pergi, kan begitu? Karena baru gajian. Tapi coba akhir bulan. PRJ baru buka nih kemarin. Aduh, tahan dulu deh, jadi nggak jadi. Yang ada apa? Berat hati. Kan begitu. Orang yang bersyukur terlihat dari semangatnya, saudara. Amin. Terlihat dari apa lagi? Pemberiannya. Bayangkan, tahu Maria ya di Alkitab? Maria kan luar biasa. Yesus lagi dijamu, Marta sibuk melayani, Lazarus duduk makan bersama Yesus, tiba-tiba datang Maria di tengah banyak orang. Dia membawa setengah kati minyak narwastu, lalu dipecahkan, saudara. Harumnya semerbak, Yesus diberkati. Ada satu orang juga di tempat itu, namanya Yudas. Yudas bilang, buat apa dipecahkan, mendingan buat orang miskin. Saya tanya saudara, siapa yang bersyukur di antara kedua orang ini? Maria. Maria, dia sangat bersyukur sehingga dia tidak menyayangkan 300 dinar parfum minyak narwastu itu, saudara. Orang yang bersyukur, saudara, terlihat juga dari pemberiannya. Terlihat juga dari apa? Kehidupan yang mau berbagi. Jadi bukan hanya ucapan bibir saja, tapi ada ekspresi itu, saudara. Nah, firman Tuhan juga katakan tadi di ayat 15, korban syukur dikatakan di situ senantiasa. Jadi penyembahan yang terus menerus, bukan hanya di gereja saja kita bersyukur, menyanyi, menyembah Tuhan, tapi seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, syukur yang menjadi suatu persembahan kepada Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Artinya apa? Saat susah saudara mengucap syukur, saat sulit saudara juga tetap mengucap syukur. Saat dalam pergumulan saudara tetap mengucap syukur. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, dari Kisah Para Rasul. Pasal 16. Ayat 16 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 16, ayat 16 sampai 40. Kita lihat dari ayat 19, saudara. Pasal tentang kepala penjara Filipi, saudara. Tapi lihatnya dari ayat 23 saja kalau mau ditampilkan, ayat 23. Di sini saya bacakan, setelah mereka berkali-kali didera, ini Paulus dan Silas, saudara ya. Jadi mereka ditangkap karena mereka menginjil, mereka memberitakan tentang Yesus. Ayat 23 berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, saya percaya saudara, Paulus dan Silas itu masih merasakan kesakitan akibat didera. Karena mereka didera berkali-kali, saudara. Tapi saudara, lihat, ini adalah ekspresi mereka, ekspresi iman mereka. Kira-kira tengah malam, yang seharusnya dia merintih kesakitan, tapi Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu ayat 26, saudara, apa akibat dari korban syukur mereka?
Terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, saudara. Banyak orang memakai kesempatan itu untuk kabur, tapi firman Tuhan berkata, ketika kepala penjara hendak membunuh diri, karena kepala penjara itu tahu konsekuensi daripada tahanan yang lepas, maka dia akan dibunuh oleh pimpinannya. Dia hendak bunuh diri. Paulus Silas muncul, ayat 28. Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih di sini. Dan saudara tahu ending daripada itu semua, kepala penjara itu percaya kepada Tuhan. Dari sini yang ingin saya katakan kepada setiap kita, saudara. Dalam kesulitan, Paulus Silas dia bersyukur. Mengangkat korban syukur kepada Tuhan lewat apa? Puji-pujian. Dan Tuhan berkenan sehingga apa? Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja melepaskan seluruh belenggu di penjara itu, saudara. Dan bukan hanya itu, ketika kuasa Tuhan melawat, ada jiwa-jiwa yang dilawat. Bukan hanya para narapidana, bahkan kepala penjara pun dilawat Tuhan, percaya Tuhan. Karena itu saudara, biarlah firman Tuhan hari ini dari 1 Tesalonika 5 tadi mengingatkan, dalam segala hal mengucap syukurlah, termasuk dalam kesulitan dan juga pergumulan. Saya tahu ada di antara kita hari-hari ini sedang bergumul. Ada yang bergumul dengan ekonominya, ada bergumul dengan hal-hal lain, ada bergumul dengan keluarganya. Tapi pesan firman Tuhan hari ini adalah tetap bersyukur. Tetap memuji dan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti bekerja, dan ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Makanya saya katakan, apa tanda daripada orang bersyukur? Dia tetap melangkah dengan semangat, meskipun jalannya itu kesulitan, penderitaan, dan pergumulan. Itu orang yang bersyukur. Makanya senantiasa, ingat saudara, senantiasa dalam kesulitan, penderitaan, pergumulan, tetap mengucap syukur. Itu namanya senantiasa. Coba bilang kiri kanan, mengucap syukur senantiasa. Amin. Next. Kenapa kita bersyukur? Saya mau tegaskan ini saudara, kita bersyukur karena melalui bersyukur, hubungan kita kembali diteguhkan dengan Tuhan. Karena melalui bersyukur saudara, kita kembali melihat betapa besar Allah kita, betapa baik Allah kita. Karena lewat syukur, kita bisa kembali fokus pada kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Tapi semakin kita lupa bersyukur, saya kasih tahu, semakin kita melihat masalah itu tambah besar dan tambah rumit dalam hidup kita. Karena itu saudara, bersyukur meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan. Nih perhatikan baik-baik yang saya mau katakan. Lewat bersyukur, kita bisa mengubah pertanyaan jadi pernyataan. Quotes Nico Siregar. Haleluya. Lewat bersyukur, kita bisa mengubah pertanyaan menjadi pernyataan. Di saat ada pertanyaan, bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang, ada sekitar 5.000 lebih orang di tempat ini. Tapi Yesus dia nggak mengeluarkan pertanyaan. Dia ambil 5 roti 2 ikan, dia angkat, dia ucap syukur, lalu semua orang kebagian makan kenyang. Seringkali ada banyak pertanyaan dalam hidup kita. Aduh, kapan ya saya menikah? Aduh, saya bisa menikah enggak ya? Saya bisa bekerja enggak ya? Saya bisa mendapatkan keturunan enggak ya? Saya bisa mengubah suami saya enggak ya? Bisa mengubah anak saya enggak ya? Tapi lewat bersyukur, kita bisa ubah pertanyaan menjadi pernyataan. Saya yakin Yesus pasti mengubah keluargaku, mengubah hidup. Saya yakin Yesus memberkati. Tuhan besar, Tuhan baik. Itu kata-kata penuh syukur. Nah, strategi iblis itu selalu membuat kita lupa untuk bersyukur meskipun berkat Tuhan di depan mata.
Coba kalau saya tanya sama saudara, sebutkan 5 berkat Tuhan yang kau alami hari ini. Pasti mikir tuh. Padahal 5 saja. Ya kan? Tapi coba kalau saya tanya kebalikan, coba sebutkan 5 hal yang menyulitkanmu hari ini. Cepat. Padahal kalau dipikir-pikir saudara, kita bisa sampai tempat sini aja, itu sudah banyak kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan segala macam. Kenapa? Karena kita sangat rapuh. Iya, sangat rapuh. Jadi saudara, mari kita bersyukur agar hubungan kita, agar kita semakin tegas melihat Tuhan dalam hidup kita. Lalu bersyukur saudara, kenapa kita bersyukur? Sebagai persembahan untuk kemuliaannya saudara. Memang saudara kita nggak lagi dituntut korban bakaran, kita nggak lagi dituntut korban seperti perjanjian lama. Tapi Tuhan saudara berkenan, disenangkan hatinya ketika umatnya bersyukur kepadanya. Jadi saudara, samalah kayak ibu-ibu gitu kan. Kalau dipuji seneng nggak? Ibu Lydia cantik banget hari ini Bu. Ibu Mary apalagi cantik loh ya kan. Apalagi Tuhan Bu. Iya. Bagaimana kita memuji Tuhan? Ya lewat syukur. Kan begitu. Benar nggak saudara? Saya aja senang dipuji. Apalagi Tuhan. Iya kan? Tapi Tuhan murka kalau, baca aja perjanjian lama. Umatnya bersungut. Makanya dia hampir binasakan seluruh umat Israel. Kenapa? Karena tiap saat bersungut-sungut. Nah makanya saudara, bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bagaimana menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, lewat ucapan syukur. Iya. Belajar berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk ibadah, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk anak, terima kasih untuk penyertaan. Banyak hal bisa kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur. Next. Lalu yang kedua, korban yang berkenan kepada Tuhan selain korban syukur adalah berbuat baik dan memberi bantuan. Di ayat yang ke-16 tadi saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara, kalau saya perhatikan menurut bahasa aslinya, berbuat baik itu dari kata eupoia. Dan itu cuma satu-satunya kata yang keluar di perjanjian baru untuk kata berbuat baik saudara. Nah apa artinya berbuat baik? Jadi berbuat baik di sini artinya lebih kepada ekspresi iman kita. Suatu tindakan nyata iman kita, tindakan aktif kita, yaitu apa? Kebaikan, kebajikan. Dan gak hanya berbuat baik, firman Tuhan juga bilang memberi bantuan. Nah cuma yang menariknya ketika saya lihat bahasa aslinya saudara, kata memberi bantuan di sini dari kata koinonia, yang juga punya arti kata persekutuan. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan menghendaki umatnya, tubuh Kristus, untuk memiliki kehidupan berbagi, kehidupan saling membantu, kehidupan saling saudara. Nah makanya berbuat baik dan memberi bantuan, di sini keduanya menekankan tindakan aktif untuk kesejahteraan sesama, terutama dalam komunitas iman. Makanya saudara dalam Roma 12 ayat 1, ini saya akan bacakan buat kita semua, Roma 12 ayat 1, nggak usah dibuka slide-nya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi melalui perbuatan baik, melalui memberi bantuan, kita menjadi persembahan yang hidup. Persembahan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tindakan yang hidup. Lalu kemudian dijelaskan lagi dalam Yakobus 1 ayat 27 saudara. Ini penegasan yang lebih tegas lagi saudara. Yakobus 1 ayat 27 dikatakan di sini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi jelas sekali bahwa persembahan yang berkenan, ibadah yang berkenan, itu adalah sebuah tindakan yang nyata. Apa itu tindakan yang nyata? Berbuat baik dan juga memberi bantuan.
Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah kita itu bukan sekedar ritual, saudara. Tapi ibadah kita lebih daripada ritual, itu adalah kasih di dalamnya. Makanya kepada orang Farisi, Tuhan tuh murka. Kenapa? Karena mereka tuh sangat fasih Taurat. Mereka sangat fasih dalam ritual ibadah mereka. Tidak ada korban yang mereka lalai, saudara. Tapi dalam hal belas kasihan dan keadilan mereka lalai. Belas kasihan bicara apa? Menolong orang. Memberi bantuan. Keadilan bicara apa? Sikap kita terhadap sesama. Nah karenanya saudara, ketika firman Tuhan bilang, mari kita jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sesungguhnya penulis Ibrani hendak menekankan kita, ibadah kita itu ibadah sosial. Bukan hanya sekedar personal, tapi sosial. Kalau personal kan jelas ya, hubungan kita sama Tuhan kan, lewat doa, lewat pujian penyembahan secara pribadi. Tapi ibadah yang dituntut dari kita bukan sekedar personal, tapi sosial, yaitu apa? Memperhatikan sesama. Amin saudara. Berbuat baik kepada sesama, mengasihi sesama. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20 saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya apa saudara? Wujud kita beribadah, wujud kita mengasihi Allah adalah juga mengasihi sesama. Makanya dikatakan firman Tuhan, jangan lupa berbuat baik dan juga memberi bantuan. Karena ternyata yang dikehendaki Tuhan dalam ibadah kita adalah sesama kita yang kita bantu dan juga kita tolong saudara. Next. Nah karenanya saudaraku yang terkasih, mengapa kita berbuat baik memberi bantuan? Yang pertama, mengaplikasikan kasih Kristus tentu saja. Yesus sudah memberi teladan. Coba bayangkan, dari pagi sampai matahari terbenam saudara. Yang Yesus lakukan apa? Bukan hanya mengajar, tapi juga menyembuhkan orang sakit. Ketika dikatakan firman Tuhan, orang banyak mengikut dia. Banyak itu gak cuma 10-50 saudara. Itu ratusan. Makanya bikin geger di Israel. Bikin geger orang Farisi. Karena pengikutnya sangatlah banyak. Dan mereka mengikut Yesus. Itu kadang-kadang bukan karena percaya kepadanya, tapi karena apa? Karena dia ingin masalahnya itu diselesaikan. Sakitnya kah? Ekonominya kah? Karena gak punya makanan, kalau ikut Yesus bisa tiba-tiba kenyang gara-gara dapat roti, kan begitu? Iya. Ekonominya kah? Dan Yesus melayani mereka semua. Bahkan di Alkitab ada wanita Sirofenesia. Wanita Sirofenesia itu wanita kafir saudara. Udah wanita Sirofenesia, wanita kafir, anaknya kerasukan setan. Wanita kafir pemuja setan. Okultisme nih. Tapi pada waktu dia datang sama Yesus, tolonglah. Yesus bilang gak baik memberikan makanan kepada anjing. Tapi wanita bilang begitu, anjing juga makan rempah-rempahnya. Oke, karena imanmu besar, anakmu sembuh. Wanita kafir, pemuja setan, datang sama Yesus. Yesus layani, mengalami kesembuhan gak anaknya? Mengalami kesembuhan. Ini memperlihatkan bahwa Yesus sudah memberikan teladan, tidak pilih-pilih dalam menolong orang. Yesus memperlihatkan suatu sikap, dia menolong siapa saja yang membuka hatinya kepada Tuhan. Iya. Siang hari wanita Samaria dia hendak bersembunyi. Dia keluar mengambil minum di siang hari ke sumur karena dia sedang dihakimi masyarakat. Lo wanita gak bener. Suami lo banyak. Makanya dia ke sumur tuh siang hari di terik-teriknya. Di mana-mana orang semua pada tinggal di rumah. Dia malah keluar nyari air. Yesus saudara. Yang tadinya gak punya jadwal melewati Samaria. Tiba-tiba dia menghebohkan murid. Ayo kita lewat Samaria. Dan ketika dia lewat Samaria.
Dia tahu di situ ada seorang wanita siang hari hendak mengambil air. Dan saudara, Yesus melayani wanita itu. Dan apa yang terjadi? Wanita tersebut mengalami Tuhan. Wanita tersebut mengalami kedamaian. Makanya ketika dia merasakan kelepasan, merasakan kedamaian, dia pergi ke Samaria, dia jadi penginjil. Hei, itu ada orang hebat yang saya temui. Gara-gara wanita ini, satu Samaria mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara, marilah kita sebagai orang percaya memiliki buah iman, yaitu kasih. Karena Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang perbuatan baik bukan syarat keselamatan saudara, kita sudah diselamatkan. Tapi perbuatan baik adalah buah. Daripada apa? Daripada iman kita. Daripada apa? Kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Berbuat baik itu bukan syarat. Berbuat baik itu adalah ciri. Beda itu saudara. Kalau syarat, jika tidak dipenuhi, maka tidak layak. Tapi kalau ciri, justru karena kita punya kualitas orang yang diselamatkan, maka kita punya ciri tersebut. Kita semua punya kualitas diselamatkan, amin. Kita semua umat-umat yang sudah dijamin keselamatannya. Nah, cirinya apa? Orang yang diselamatkan pasti mengalir kebaikan. Nah, makanya kalau kita anak Tuhan bagaimana dikenali? Bukan karena KTP-nya Pak Bu, tapi dari cirinya. Apa cirinya tadi? Ada kasih di dalamnya. Amin. Akan jadi suatu pertanyaan ketika anak Tuhan, dia mengaku anak Tuhan, tapi nggak ada kasih, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, lebih daripada itu, mengapa kita berbuat baik? Karena kita dituntut menjadi saksi, saudara. Kita dipanggil menjadi saksi. Namanya saksi, artinya kita ini representatifnya Tuhan, perwakilannya Tuhan, anak-anak Tuhan. Artinya apa? Bagaimana orang mengenali Tuhan? Lewat kehidupan kita. Ya. Jadi saudara, saya rindu sekali kita ini jemaat Logos saudara, meskipun tidak banyak, tapi di antara kita mengamalkan kasih Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, bukan nama Logosnya, tapi orang bisa mengenali Tuhan. Ya, di luar sana orang banyak mencari, kenapa? Karena mereka tidak menemukan kasih Tuhan. Mereka datang ke gereja seperti asing. Mereka datang ke gereja tidak mendapatkan pelayanan, tidak mendapatkan sambutan. Tapi di tempat ini saudara kita belajar, bahkan orang-orang yang baru datang mari kita sambut mereka. Bahkan kepada mereka yang sedang berkekurangan, kita peduli terhadap mereka, kita bantu mereka semampu kita. Bukan karena sedang berkompetisi, bukan karena sedang ingin mendapatkan pengakuan, tapi kita sadar kita ini semua adalah saksi Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya. Di dalam kekurangan kita, tetaplah berbuat baik dan memberi bantuan. Jadi kalau saudara ada yang minta tolong, jangan bilang, aduh saya cuma begini, gak kayak Pak Wakil Gembala tuh, hebat mobilnya begitu. Dia punya begini begitu, enggak. Memang saudara enggak punya, tapi dalam ketidakpunyaan saudara, belajarlah tetap berdampak. Amin saudara. Di dalam keterbatasan kita, belajarlah untuk tetap berbuat baik dan memberi bantuan. Kalau enggak bisa memberikan tumpangan, temani jalan. Kalau enggak bisa temani jalan, kasih kata-kata perpisahan. Hati-hati di jalan ya. Kan gitu kan. Itu kan bentuk perhatian. Enggak semua orang bisa memberikan tumpangan, betul kan? Enggak semua orang bisa menemani berjalan bersama. Tapi kita pasti bisa dong kasih kata-kata perpisahan, ibu hati-hati ya, bapak hati-hati ya, Tuhan berkati, kan begitu, benar nggak? Jadi nggak harus punya mobil dulu baru bisa mengantar orang, menyambut orang, ngerti maksud saya? Nggak harus sehat dulu baru bisa berjalan berdampingan, bahkan bisa kita sakit pun kita bisa mengucapkan kata-kata berkat, hati-hati di jalan, Tuhan memberkati. Amin saudara. Makanya nggak ada alasan buat kita untuk tidak berbuat baik dan juga memberi bantuan. Tapi sebaliknya, yang mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan bantuan, mendapatkan kepedulian, tetap rendah hati dan mengucap
syukur. Ini gaya hidup jemaat. Makanya dikatakan gaya hidup jemaat itu apa? Gaya hidup saling, saudara. Jadi semua korban syukur kita dan juga semua perbuatan baik kita, semua bantuan kita tujuannya untuk berkenan kepada Allah. Ya, itu bukanlah pembuktian, saudara. Tapi Allah hanya disenangkan lewat syukur, lewat perbuatan-perbuatan baik dan juga lewat bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Ya, Mazmur 50 ayat 12 sampai 14, di situ Tuhan menegaskan, kalau aku kelaparan aku nggak minta kalian, aku nggak minta tolong kalian karena akulah sumber, akulah Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan disenangkan lewat korban syukur dan perbuatan baik kita. Nah karenanya yang terakhir, next slide, saya mengajak kita semua evaluasi. Coba kita evaluasi. Yang pertama, apakah ucapan syukur sudah menjadi nafas hidup dan ibadah kita, baik pribadi maupun bersama? Apakah kita sering mengucap syukur, saudara? Apakah dalam segala hal kita mengucap syukur? Atau jangan-jangan hanya dalam suka aja kita mengucap syukur? Tapi dalam kesulitan kita seringkali bersungut-sungut, dalam kesulitan kita seringkali menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Coba kita evaluasi. Kalau kita pribadi seperti itu, nanti saya akan berdoa untuk saudara. Lalu yang kedua, apakah mata kita terbuka untuk melihat kebutuhan sesama di dalam dan di luar jemaat? Coba kita evaluasi. Apakah selama ini malah mata kita seperti menghindar daripada kesulitan-kesulitan di sekeliling kita? Ketika kita lihat orang kesulitan, ketika kita lihat sesama kita sedang membutuhkan, kita malah lari daripada itu semua. Kita malah menghindar untuk tidak melihatnya, pura-pura tidak melihatnya. Kalau kita seperti itu, hari ini kita mau datang sama Tuhan, biar kasih itu dicurahkan lebih lagi dalam hidup kita. Yang terakhir, mari kita lihat, apakah tangan kita sudah terbuka untuk berbagi waktu, tenaga, sumber daya, dan kasih. Seringkali saudara, kita tidak bisa menolong bukan karena kita tidak punya, tapi kita tidak mau. Kenapa tidak mau? Seringkali bukan karena tidak mampu, tapi karena trauma masa lalu. Takut kembali dikecewakan, takut dikhianati, takut tidak dibalas, takut kekurangan. Saudara, ketakutan itulah strategi yang iblis taruh dalam hidup kita. Ketakutan itulah lawan daripada iman percaya. Ketakutan itulah hal yang harus kita lawan dan binasakan dari hidup kita. Kenapa kita harus takut? Kalau Allah di pihak kita, saudara. Kenapa kita harus takut? Kalau dia sendiri yang berjanji, burung dipipit di udara aja dipelihara, bunga bakung di padang dia dandani, apalagi kita anak-anaknya. Kenapa kita harus takut? Kalau Tuhan sendiri yang berkata, Bapa mana yang anaknya minta roti dikasih ular? Karena itu saudara, mari kita move to the next level, melangkah lebih lagi. Ketika ada kesempatan untuk berbagi, ketika ada kesempatan untuk menolong, ulurkanlah tangan, bukalah tangan kita. Saya pun sudah melakukan itu, saya nggak perlu ngomong kepada saudara, saudara sendiri nanti akan menyaksikannya. Betapa banyak yang sudah kami bantu, kami tolong, bahkan kami hadir bersama-sama dengan mereka. Bukan karena saya bisa, tapi karena saya menghargai setiap kesempatan untuk berbuat baik. Karena saya sadar saya saksi Tuhan, saya hamba Tuhan. Saudara, dalam berbuat baik itu nggak perlu pengakuan. Karena apa? Perbuatan baik itulah persembahan kita kepada Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk pengakuan, saudara. Makanya, marilah kita menjadi jemaat yang dikenal bukan hanya karena pengajaran, saudara. Memang pengajaran kita bagus. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus menjadi umat yang menyembah. Menyembah lewat apa? Korban syukur, perbuatan baik, tindakan bantuan yang kita lakukan bagi sesama kita. Itulah korban yang hidup, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Allah berkenan, Tuhan Yesus berkenan kepada kita semua. Yang setuju katakan amin.